bersamai di Zoom hari ini. Nah, topiknya untuk hari ini ada yang tahu belum ya topiknya hari ini apa ya, Bapak Ibu semuanya? Ada yang tahu topiknya apa hari ini kira-kira? Ada. Oke. Hari ini adalah topik yang eh, spesial karena di sini saya diamanai sebagai ZMR untuk yang pegang MR for Daddy. Nah, Daddy itu apa sih? Daddy itu adalah sebutan untuk ayah, untuk nama seorang ayah. Jadi jujur sih sebenarnya awalnya saya gelo Bapak Ibu di awalnya karena saya biasa di rumah dipanggilnya ayah bunda gitu. Nah, nggak tahu gimana anak saya yang ketiga itu panggilnya tiba-tiba Dedi Mami gitu. Hah? Apaan itu kan kalau nama Dedi itu kan ya anak keluarga yang high class lah gitu, Dedi Mami gitu. Nah cuman akhirnya ya sudah dari awal yang gele tiba-tiba sekarang kita merasa bahwa ya sudahlah, maksudnya udah biasa aja gitu karena ya mudah-mudahan apakah ini menjadi wasilah bagi kita nantinya kita menjadi diberikan Allah seperti rezekinya orang-orang yang gedongan itu, mudah-mudahan amin gitu. Jadi kita memantaskan dirilah dari panggilan dulu ya Bapak Ibu, panggilan Dedi Mami gitu. Nah hari ini spesial adalah saya akan sharing mengupas tentang sedikit mengupas tentang seri perisai Rizki untuk ayah karena spesial saya memang untuk spesial untuk karena saya bapak-bapak jadi ya pegang untuk yang Dedi perisai Rizki untuk ayah gitu. Nah subtopiknya hari ini adalah kalau anak tidak mau diatur berarti ada titik. Nah gitu siapa Bapak Ibu semuanya ada yang pernah ngalamin ini nggak sih kalau anak-anak kita baik yang sudah balik maupun yang masih belum balik nggak mudah diatur, ada nggak yang ngalamin sama kayak saya? Bisa dicat kali ya. Eh, Silahkan. Ada yang bisa nggak mudah diatur atau gimana gitu? Kalau saya iya. Kenapa? Kenapa? Karena memang ada ada Bunda ini. Sama Ibu Tos dulu pun kita pun. Iya, jadi ada Bunda Yusneli juga ada, Bunda Ya dari Cirebon ada, yes. Ada, oh Bunda Im ada. Ini yang dialami sekarang, Masya Allah. Sama juga Bun. Bunda putranya berapa Bun? Kalau saya anak saya tiga Bun. Nah jadi tiga itu punya karakteristik yang beda-beda gitu. Jadi masing-masing anak itu beda-beda walaupun tingkat ketidakmudahannya juga beda-beda. Karena memang anak-anak ini punya apa ya dikasih gift sama Allah, dikasih modal sama Allah ya juga beda-beda gitu. Namun pada dasarnya sebenarnya anak-anak itu kan anak yang suci, anak-anak yang baik sebenarnya. Tapi tergantung oke, Bunda sampai nih Bunda Im tiga, Bunda Yaya tiga, sama nih tos yang bungsu laki-laki. Oke, ada kalau Bunda Wila ada usia 6 tahun dan 3 tahun perempuan anak saya, Masya Allah, laki-laki perempuan semua sama Bun, jadi itu adalah anugerah, kita patut syukuri itu. Saya doakan yang sudah ada putranya, sudah ada keturunannya, diberikan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, dan yang belum ada keturunan, mudah-mudahan Allah segera berikan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah juga. Ya, jadi kalaupun yang belum merit, ya mudah-mudahan tahun ini diberikan jodoh yang terbaik gitu ya. Baik, sebelum kita bahas ini, kita sharing, kita ngobrol tentang kalau anak tidak mau diatur. Nah itu saksikan video berikut ya. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka yang menjadikan ini apa pembukanya kita. Mangga silakan kita saksikan video berikut ini. Alasan kenapa anak males, mungkin ada yang rasanya. Mangga silakan. Bismillah. Keinginan anak. Ketiga,
Ya. Wow, keren. Bentar ya, Bun. Nah, saya mau nanya nih, siapa yang pernah ngalamin ini yang suka kritik nih? Boleh 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 sharing nggak, Bunda-bunda atau Yanda semua yang ada di sini, yang hadir di sini? Pernah nggak? Tadi kedengaran suaranya, videonya? Cek cek. Videonya kedengaran nggak, Bun? Tadi? Oke. Eh, mungkin videonya kedengaran nggak, Bapak Ibu, untuk yang tadi? Oh, masih di. Tadi kedengeran. Oh, kedengar. Siap, siap. Baik kalau gitu. Nah, eh Yanda Bunda semuanya, ada yang pernah ngalamin nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak, sama kayak saya? Jadi suka mengkritik. Nah, tadi kan ada ya, dibilang suka mengkritik, kemudian apalagi tadi, suka nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada nggak kira-kira? Bisa bisa di chat, mangga silakan. Nah, Ada. ada. Ada ya, Bun. Kenapa, Bun? Kayak gimana, kalau kalau Bunda kayak gimana? Ada suaranya belum ada. Oke. Banyak melarangnya. Banyak melarangnya ya, Bun ya. Banyak Iya. melarang tuh seperti kayak misalnya apa, Bun? Kalau nggak boleh apa, misalnya nggak boleh main atau nggak boleh gimana, Bun? Ya kalau main jangan, jangan Oh, karena jangan. terlalu khawatir sekali. Terlalu khawatir berarti overprotecting. Oke. Tapi Iya. sebenarnya sebenarnya kan ini kan tujuannya baik sih. Mungkin anak ya apa ya, penyampaiannya saja. Jadi mungkin niat kita juga baik sih, Bunda. Ini Bunda Bunda Ida, Bunda? Bunda Ida. Oh, Bunda Ida. Oh, yang ini atas nama Muhammad Zakaria ya, Bun. Oke, Bunda. Bunda Ida di mana, Bun? Sekarang Oh, di Cikarang. Iya, iya, baik, Bun. Oke. Oke, Bunda Herni Destalina, video nggak ada suara ya tadi. Oke. Iya, jadi oke, saya putar sekali lagi ya, Bun, untuk videonya mungkin yang belum belum kedengaran suaranya. Saya share sekali lagi. Oke. Nah, saya share sekali lagi ya, Bapak Ibu. Ya, Mas. Ya, masuk. masih Masih nggak ada suaranya. Oke, wow, keren. Ya, baik, nanti di-share sama multimedia. Mohon maaf ya, Bun.
Oke. Nah, jadi ini sebagai pembuka. Oke. Ya, silakan. Sikap orang tua yang sering membuat anak malas deket sama orang tuanya. Pertama, terlalu banyak mengkritik anak tapi tidak pernah dipuji untuk usaha dan keberhasilannya. Kedua, tidak pernah mendengarkan dan menghargai keinginan anak. Ketiga, selalu memarahi anak kalau ada salah tanpa didengarkan alasan dia melakukan itu. Keempat, ini yang paling sering dilakukan oleh orang tua yang benar-benar membuat anaknya tuh malas kalau dekat-dekat orang tua, yaitu terlalu sering diungkit-ungkit kesalahannya, tapi usahanya untuk berubah tidak pernah dihargai sama sekali. Jadi anak akan berpikir, ngapain berubah, toh perubahannya nggak pernah dihargai. Kalau kalian sebagai orang tua, please stop melakukan hal-hal ini ke anak. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi teman bagi anak-anak dan anak-anak itu bisa terbuka sama kita. Wow, oke. Baik, sudah kedengeran ya Bapak Ibu untuk suaranya? Oke, baik. Ada yang mau nanggapin nggak video ini kira-kira? Jadi kalau saya, ya di sini juga sering, ya kalau boleh dibilang ini adalah apa ya? Silakan nanti Bapak Ibu silakan ya untuk kasih masukan gitu. Oh sudah, oke. Kalau Bunda Henny, tapi bagaimana jika tidak sepaham dengan pasangan? Saya sudah berusaha seperti di video tadi, yang tapi tidak sejalan dengan pasangan. Oke, nanti kita bahas ya Bun. Masih tidak suaranya. Oke. Ya, iya jadi anak-anak kan kadang suka males ya sama kita gitu. Dan saya pernah ngalamin fase ini. Fase ini ketika saya jauh dari anak-anak. Jauh tuh dalam arti saya kerja kurang ada bonding lah sama anak-anak. Jadi kurang ada bonding sama anak-anak. Jadi pagi berangkat mereka masih tidur. Saya pulang mereka sudah tidur gitu. Nah jadi kayak gitu ketemunya paling kalau mereka butuh uang atau mereka pengen kemana. Jadi cuman kebutuhannya aja gitu. Jadi nah di saat itu saya merasa bahwa aku kan udah sering ngasih kamu uang, aku udah cukupin, jadi nuntut dong. Nah itu mungkin salah satunya dan semua juga yang dilakukan itu mungkin secara tidak sadar itu adalah masa lalu kita. Jadi kita punya masa lalu yang cara pola pengasuhan yang kita dapat dari orang tua kita dulu ya seperti itu gitu. Jadi makanya itu diterapkan. Sedangkan kalau menurut ilmu parenting ketika anak satu generasi dengan generasi berikutnya itu nggak akan sama gitu, dan semua orang punya keunikan, semua orang tuh spesial gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Misal nih saya dulu dididik yang orang tua saya adalah tentara gitu. Nah jadi saya nggak bisa terapin ke anak saya kayak tentaranya, nggak bisa gitu, dan zamannya pun juga beda polanya. Makanya itu. Nah itu makanya buat saya ini menarik ya Bapak Ibu, saya mengangkat ini sebagai, kalau yang pernah ngalamin ini, ya ini kalau boleh dibilang, mohon maaf, ini belum magnet rezeki, belum disiplin kata, ini namanya toxic parents. Nah jadi yang dinamakan toxic itu adalah semacam racun. Itu adalah orang tua yang berperilaku toksik, yaitu melakukan tidak baik dan negatif dalam hal pengasuhan anak gitu. Nah jadi niat kadang-kadang pola pengasuhan itu mungkin kurang tepat padahal niatnya sebenarnya itu adalah untuk kebaikan gitu. Nah tapi karena kita latar belakangnya pola pendidikan kita, pola pengasuhan kita, kemudian mungkin pengalaman yang kita dapat, tempaan yang kita dapat, nah itu mungkin juga akan berakibat pada anak-anak kita gitu. Ini menurut Andy Whitney. Nah, jadi ciri-cirinya untuk toxic parents ini selalu mengekang. Pernah nggak Bapak Ibu? Ini saya iya. Kalau saya dulu saya suka mengekang anak saya. Jadi mengekang itu selalu nggak boleh. Mungkin tadi Bunda Henny atau Bunda Ida ya tadi bilang selalu nggak boleh, yes, selalu nggak boleh. Nah, ini masuk, ini kalau di saya ya
masuk yang toxic parent, maksudnya yang mungkin kita nggak sengaja untuk melakukan itu. Yang kedua, menyakiti secara verbal dan nonverbal. Nah, verbal dan nonverbal itu dengan kata-kata menyakiti yang niatnya sebenarnya, namanya orang tua mana ada sih yang pengen nyakitin, kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi ini terjadi gitu, dan anak-anak yang rasain tuh anak-anak kita gitu. Menyakiti secara verbal tuh ya secara kata-kata, kamu suka misalnya tidak sengaja kita mengumpat sama anak, dasar anak tit gitu. Atau nonverbal, dari kelakuan, membedakan misalnya, membeda-bedakan anak, biasanya anak-anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat mungkin ada yang kalau misalnya anak pertama gini, kesayangan siapa, anak kedua kesayangan siapa. Dan di situ itu tuh sebenarnya buat anak-anak, mereka mau pengen di treat equal, treat sama, namun manusiawi kadang ada perbedaan. Nah, perbedaan itu pun juga mungkin itu ada latar belakangnya. Misalnya anak pertama itu adalah anak biasanya percobaan gitu. Kalau saya ngerasa bahwa karena saya menjadi orang tua kebetulan, bukan orang tua betulan, jadi anak pertama itu lebih banyak ke sebagai percobaan. Ada yang ngerasain kayak saya, yang pun anak pertamanya jadi percobaan gitu. Jadi apa ya, hal yang ini ya, jadi percobaan gitu. Jadi sayang sih, tapi dia jadi percobaan gitu. Oke, betul. Oke. Bunda Utari, saat ini permasalahan dengan anak saya satu-satunya usia 11 tahun, belum ada permasalahan yang berarti kecuali dia malas belajar di rumah, yang juga tidak begitu memaksakan karena sekolahnya full day. Apakah saya salah kalau memaksakan belajar di rumah lagi? Jadi yang jadi permasalahan adalah justru saya dengan orang tua saya. Ibu saya usia 82 tahun. Oke. Nanti kita bahas ya Bun. Oke, nah ini kita lanjut lagi. Ciri-cirinya toxic parents itu adalah selain menyakiti verbal dan non-verbal, juga memberi kebebasan tapi tanpa memberi target. Nah ini juga sama Bapak Ibu. Nah ketika ini jatuhnya cuek gitu. Jadi misalnya ya udah terserah aja lah kamu mau ngapain, dan ketika dia melakukan sesuatu ya udah nggak ada target, nggak ada panas. Sedangkan anak-anak itu kan perlu juga Bapak Ibu diberikan arahan, diberikan target. Nah kamu usia segini nanti kalau bisa gini ya, diarahkan. Jadi bukan mendorong, bukan nyetir anak, enggak. Sebaiknya adalah memberikan arahan, memberikan pandangan. Tapi ini yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa memberikan target pun, ini namanya juga toxic parent Bapak Ibu. Nah kayak gitu. Nah kemudian pola asuh, kita masuk ke pola asuh nih. Pola asuh itu ada yang namanya undemanding but supportive, artinya itu permisif. Ya, jadi stylenya ada beberapa style, ada beberapa gaya nih. Kalau kita masuk dalam toxic parents gitu. Style pola asuhnya adalah undemanding. Undemanding itu artinya nggak minta apa-apa tapi support. Ya bolehlah dikasih permisif. Jadi ngasih permisi, ngasih izin, ya bebasin semuanya gitu. Jadi oke, kamu pengen apa nak? Kamu pengen jadi oke, pengen apa? Iya, di loss aja. Biasanya kayak gini nih orang yang punya kelebihan gitu, kelebihan harta, kemudian untuk orang tua yang mungkin punya trauma juga mungkin di masa lalu, bahwa mungkin dia waktu masa lalunya tertekan, jadi dia nggak pengen anaknya mengalami hal seperti dia. Ini bisa jadi masuk ke pola kategori ini, undemanding tuh nggak demand, nggak nuntut apa-apa, tapi ngasih. Jadi kalau dia minta apa, sama kayak tadi, ya udah ngasih gitu. Permisif sekali, sangat toleran, sangat apa-apa boleh. Sedangkan kalau anak-anak kan pengalamannya masih belum banyak. Jadi bisa jadi anak-anak yang misal bisa terjerumus, misal amit-amit, jangan sampai, itu bisa jadi hal ini terjadi gitu. Karena nggak ada permintaan, nggak ada tuntutan dari orang tua, tapi minta apa,
dan tanpa dikontrol. Misal aku minta uang segini, seberapa sekian juta, berapa puluh juta, sekian ratus juta, udah didiemin aja tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali. Nah, ini bisa jadi negatif Bapak Ibu. Yang kedua, demanding but not supportive. Nah, ini lawannya dari permisif tadi. Ini adalah otoriter. Mintanya gini, kamu harus jadi, misalnya kamu harus jadi ini ya, jadi juara kelas ini. Tapi kan itu misal nih pengen jadi juara 1 di sekolah gitu, ranking 1 gitu misal, atau pengen juara renang gitu, atau pengen juara kejuaraan olahraga atau apa. Tapi ya udah pengen dikasih target setinggi-tingginya, tapi nggak ada latihan, nggak ada tryout, nggak ada supporting di hal pendidikan, pelatihan nggak ada. Nah, ini otoriter juga namanya, pengennya minta ini itu tapi nggak dikasih fasilitas kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah style yang ketiga, undemanding and not supportive. Sama kayak tadi, dicuekin. Ya udah terserah maunya gimana, tapi nggak disupport juga. Ya udah cari aja sendiri. Ini namanya udah nggak minta, ya udah dicuekin aja, serah dah mau gimana yang penting hidup gitu. Kasarnya kayak gitu. Nah, yang keempat polanya adalah demanding and supportive. Ini yang dibutuhkan untuk kita semuanya gitu. Jadi demanding kita berikan arahan, kita tuntutan, dalam arti tuntutan itu kita ajarkan untuk anak-anak kita punya goal gitu ya. Siapa di sini yang pernah yang sudah pernah ikut pembinaan THMR dan untuk THMR Bapak Ibu? Ada nggak di sini yang pernah ikut pembinaan THMR? Ada? Silahkan di chat. Materinya bisa di-share nggak? Bisa Bun, insya Allah nanti ada. Oke. Bunda Yusneli, oke pernah ada. Bunda Devi, ya. Bunda Heni, ya pernah sekali. Oke. Yang masih sekali nanti bisa ini ya Bun. Ada lagi nanti insya Allah. Oke. Pernah, oke. Bunda Devi, ya saya Pak. Ya. Nah jadi Bunda Yaya Cirebon, ya pernah. Bunda Im, ya pernah sekali. Oke. Ya, jadi di dalam pembinaan THMR itu, langkah ya pembinaan pertama yang dilakukan adalah diajarkan bagaimana membuat membuat target gitu, membuat target untuk kedepannya gitu. Jadi targetnya ada short goal, goal jangka pendek, medium goal jangka menengah, dan long goal itu adalah goal jangka panjang gitu. Nah, jadi kalau di dalam THMR, dalam pembinaan THMR itu ada 3 yang perlu dijadikan acuan gitu. Karena memang itu yang dari sisi spiritualnya, kemudian dari sisi pribadinya, dan dari sisi keluarganya. Nah, ketika kita sudah beres di 3 goal itu, di 3 target itu, di target spiritual, ini hubungannya dengan hablum minallah, kemudian secara pribadinya itu beres dengan dirinya, yang ketiga adalah dengan lingkungannya, itu hubungan dengan hablum minannas, insya Allah itu akan dimudahkan, dan yang lain-lain insya Allah akan bisa. Nah, anak-anak, kita balik lagi ke materi bahwa anak-anak di sini itu perlu kita ajarkan untuk punya goal. Nah, jadi punya goal bahwa selain kita demanding, kita juga supportive, dan kita juga memberikan, kita mampu memberikan supportnya, kita mampu memberikan kontribusi kita, apa yang kita bisa lakukan kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri mengenali parenting toxic. Tidak memberi kasih sayang aman pada anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah selalu mengkritisi. Nah, ini hati-hati ketika kita sudah masuk ke ranah itu, kita udah merasa, oh iya, berarti aku udah, kita bisa introspeksi ya Bapak Ibu. Ini adalah, kalau dalam ilmu magnet rezeki, ini adalah perisai. Perisai tidak hanya ayah, tapi juga ibunya juga. Ya, jadi selalu mengkritisi tindakan dan perilaku anak yang selalu
yang nggak pernah benar gitu. Jadi saya pernah ngalamin di titik ini, orang tua tuh apa ya, kayaknya kok ada nggak sih Bapak Ibu yang ngerasain sama kayak saya? Dulu orang tuanya tuh ngerasa kayaknya nggak pernah benar ya, selalu dikritik, ada aja tindakan kita, perilaku kita nggak pernah benar. Dan itu secara tidak sadar ya Bapak Ibu, itu terduplikasi di diri saya dan saya menduplikasikan ke anak saya. Itu pernah di masa jahiliyah dulu pernah saya ngerasain seperti itu. Jadi saya memperlakukan anak-anak seperti selalu mengkritisi, nggak pernah benar gitu. Dan itu ternyata masuk kategori parenting toxic. Kemudian yang berikutnya, melarang anak berekspresi emosi yang negatif. Negatif dalam arti gini, anak nggak boleh sedih, anak nggak boleh nangis. Ada nggak yang sama kayak, apalagi khususnya untuk anak yang laki-laki ya, itu anak laki-laki kita nggak boleh, anak laki jangan nangis gitu. Ada nggak sih sama kayak saya? Jangan nangis, jangan cengeng, nggak boleh marah gitu. Jadi harus kelihatan baik, harus nice gitu. Jadi harus anak tuh harus selalu baik gitu. Jadi sedangkan orang tua nggak tahu nih sebenarnya bagaimana mendidihnya di dalam hatinya si anak nih. Jadi Bunda Utari, ciri ini yang kami rasakan sebagai anak. Yes Bun, sama Mas Bun, saya juga ngerasain hal sama. Karena ayah saya dulu, kakek saya, bapak saya dulu adalah tentara, dan tentara itu mungkin ya dididik bahwa anak nggak boleh nangis, anak nggak boleh sedih, anak nggak boleh marah. Ketika misalnya kita dikritik gitu, anak-anak ya udah pokoknya sami'na wa ata'na, dalam arti yang kurang tepat gitu. Ya udah ngikut aja, namanya anak mengikut aja gitu. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Kalau itu masuk kategori ini gitu. Kemudian berikutnya, orang tua menganggap semua ucapan dan tindakannya itu yang paling benar dan harus diikuti. Ayo, siapa yang sama kayak saya nih? Orang tua semua ucapan dan tindakannya loh, nggak cuma ucapannya aja loh ya, tapi juga tindakannya itu paling benar dan harus diikuti. Ayo, siapa sama kayak saya? Ada nggak yang sama kayak saya? Oke. Dan ini sebenarnya ada, kita mau sadar nggak sadar kita tuh menduplikasi pola orang tua kita gitu. Jadi karena saya juga dulu diperlakukan seperti ini, jadi semua ucapan, namanya anak saya dididik di keluarga Jawa. Jadi anak itu kalau apa-apa udah nurut aja apa kata orang tua gitu. Walaupun Bu Heni, ya oke, Bunda Heni nur aja, ya saya. Sama Bun, saya juga ngalamin hal yang sama gitu. Dan kemudian berikutnya, orang tua bebankan suatu kebahagiaan pada anaknya. Misalnya, aku tuh akan bahagia kalau kamu jadi ranking 1. Aku akan bahagia kalau kamu bisa menjadi CPN, PNS. Aku akan bahagia kalau kamu menjadi angkatan laut, angkatan darat. Aku akan bahagia kalau kamu jadi guru. Ada nggak yang ngerasain seperti itu? Kalau saya dulu, ayah saya juga gitu. Aku akan bahagia kalau kamu menjadi ranking 1. Sedangkan mereka kan nggak tahu kalau di sekolah tuh yang pengen jadi ranking 1 tuh juga banyak. Itu satu. Yang kedua, kemampuan saya. Lah, kita kan mereka mungkin belum paham ya kemampuan saya. Apakah saya kuat di eksaknya, apakah saya kuat di pelajaran hafalan atau apa. Nah, itu kan perlu proses gitu. Nah, jadi siapa yang sama kayak saya? Mendapat beban dari orang tua untuk kebahagiaan. Sebenarnya itu kebahagiaan orang tua kita gitu, tapi itu bahasanya adalah bahasanya orang tua kita. Nah, jadi ini yang terduplikasi ke anak-anak kita. Ada nggak yang sama kayak? Kalau saya sih, alhamdulillah sekarang saya udah insaf, jadi saya nggak minta sama anak saya kamu harus juara 1. Kalau saya mintanya gini, yang penting kamu bisa berguna untuk orang lain dan kamu diridhoi sama Allah, udah gitu. Jadi kalau dulu memang saya pengen anak saya jadi juara 1, pengen juara renang, harus bisa jadi orang yang pintar semuanya gitu, semuanya gitu. Sedangkan anak kan punya passionnya sendiri itu, dan sebenarnya itu passion saya. Dan
asal tahu ya Bapak Ibu, saya dulu pengen anak saya pengen menjadi dokter, yang pilot, yang angkatan udara. Nah, sedangkan jujur kalau sebenarnya itu semua cita-cita saya gitu. Nah, tapi setelah tahu bahwa ternyata itu adalah pemaksaan dan itu memaksakan kehendak, ya udah saya akhirnya astagfirullahaladzim, itu berarti kesalahan saya gitu. Kalau saya, Mama akan bahagia kalau kalian nanti bisa mandiri. Yes, nah ini yang betul. Ini betul nih Bunda Ai. Betul. Ini bukan toxic parent, bukan parent yang toxic. Ini benar mandiri. Mandiri dalam arti bisa berdiri di atas kakinya. Ini bagus. Oke. Lanjut. Ya, ciri-ciri kita mengenali parenting toxic. Anak sebagai aksesoris atau trofi yang berlebihan. Boleh kita banggakan, anak aku loh juara ini, anak aku loh pintar ini, anak aku lagi, boleh. Dan itu memang harus kita berikan stimulasi untuk berkompetisi, boleh, itu boleh. Tapi kita juga jangan berlebihan gitu, jadi memaksa anak. Jadi ada cerita bahwa kerabat saya itu punya anaknya 2, yang satu perenang handal di Jawa Barat, sekarang udah kuliah, dan anak yang kedua ini ternyata dipaksakan. Artinya sebenarnya awalnya nggak dipaksakan, tapi begitu ngeliat dia enjoy awalnya, dia mau berenang gitu, dia mau ngikutin jejak kakaknya. Nah tapi ternyata beda. Prestasi yang pertama ini adalah juara satu, akhirnya menjadi salah satu kandidat di kejuaraan nasional. Tapi si adik ini untuk boro-boro juara 1, juara 3 aja nggak mudah gitu. Setelah digali ternyata, dan dia mau disekolahin di SMA yang kebanyakan adalah atlet, dia emang aku harus ikut ya. Nah kayak gitu. Jadi setelah ditilik-tilik, ternyata dia merasa terpaksa. Dia nggak melakukan dengan kemauannya dia sendiri gitu, dan itu bukan passionnya. Dan orang tuanya, untungnya orang tuanya menyadari, cepat-cepat menyadari, oke, kalau berarti kamu memang hobinya nggak di berenang, berarti di cabang yang lain gitu. Nah akhirnya cepat-cepat menyadari. Yang terakhir adalah orang tua. Nah ini sama nggak Bapak Ibu? Yang pernah saya alami nih, orang tua suka membandingkan dengan anak orang lain gitu, sama nggak? Ada yang nggak ngalamin sama kayak saya? Karena ini buat saya ini adalah sakit banget ketika orang tua sudah mulai membandingkan. Kenapa anak itu bisa lebih baik dari ini? Kenapa kamu enggak? Padahal sama-sama dikasih makan yang sama, dikasih nasi, dan mungkin secara fasilitas kamu lebih baik. Tapi kenapa kamu bisa kalah sama dia? Itu buat saya plak itu tamparan yang enggak nyaman banget gitu. Nah, jadi ternyata begitu saya menyadari, ini berarti ini parenting toxic, artinya ada yang nggak tepat gitu di orang tua kita gitu. Jadi Masya Allah gitu, dan ini menular dan ini terduplikasi di kita, dan mau nggak mau anak kita pun akan dapat imbasnya. Makanya seperti judulnya, ketika anak kita nggak mudah diatur, nah mungkin ada andil orang tua. Artinya apa ini? Kalau dalam ilmu mana rezeki, ini adalah perisai. Kita harus ke apa Bapak Ibu? Ketika kita menyadari bahwa perisai, harus istighfar, harus sholat taubat. Ya Allah, perisai, yes, ini perisai. Dan perisai ini buat saya pun masih belum selesai. Saya mentaubati ini pun masih banyak perisai, karena masih ada, saya ngerasa bahwa anak-anak juga masih belum mudah. Ada beberapa hal yang belum mudah, misalnya nggak mudah sholat tepat waktu. Yang sekarang nih anak saya nggak mudah sholat tepat waktu, nggak mudah dibangunin sholat subuh. Nah itu apalagi dia kan belum balik. Nah itu ada andil dari saya orang tuanya, khususnya bapaknya. Nah gitu. Jadi khususnya untuk para bapak nih, saya ngajak untuk para bapak dan para ibu juga, yuk kita benahi, kita buka perisai kita,
kita buka yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki, silahkan kita praktek ya. Jadi kalau ilmu itu dipraktekkan, bagi yang belum ada kesempatan untuk belajar. Untuk belajar bisa baca buku, bisa datangin majelis ilmu, dan bisa juga datangin guru. Mungkin ya, atau bisa mengikuti Zoom atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan itu tadi, buka perisai tentang ilmu-ilmu jurus-jurus magnet rezeki. Itu buat saya sangat ngefek sekali. Jadi kalau nggak praktek, kata guru saya nggak ngefek gitu Bapak Ibu ya. Itu. Nah, oke, ini Bunda Desi. Saya dulu dibegitukan oleh orang dibegitukan, diapain? Insya Allah saya nggak mau begitu pada anak saya. Terus belajar taubat yang telah terjadi. Yes. Jadi kita semua punya masa lalu dan kita nggak bisa ngerubah orang tua, nggak bisa. Apalagi kalau yang udah nggak ada. Kita bisanya nanti kita dibanding-bandingkan. Oh yes, oke. Itu saya banget Bun. Jadi dibanding-bandingkan itu saya banget. Jadi membuat saya rasanya itu kayak apa gitu. Tapi ya sudah, orang sekarang kita kan kalau kita nggak pengen mendapat perlakuan itu, ya kita janganlah perlakukan itu kepada anak-anak kita ya. Karena itu akan menjadi perisai. Dan ingat Bapak Ibu, ketika itu menjadi perisai kita, pantesan anak-anak nggak mau ngikutin apa yang kita mau. Wong kitanya juga nggak mau buka perisai kan gitu. Oke. Nah, cara kita menghadapinya adalah kita terima dan kita sadari. Kita terima, ya udah kita terima, apalagi bagi orang tua yang sudah nggak ada, kita doakan, kita kirim doa yang terbaik untuk orang tua kita. Dan kita sadar bahwa itu adalah toxic parenting, dan itu kita sadari bahwa itu nggak benar, itu nggak tepat. Nah makanya seperti kata Bunda Desi tadi, saya nggak mau ngelakuin itu. Yes, kita jangan melakukan itu kepada anak-anak kita, karena kita juga nggak mau mendapatkan perlakuan itu. Dan anak-anak kita pun juga kan nggak mau sebenarnya. Cuman mereka mungkin kalau anak-anak yang masih kecil itu belum bisa ngomong. Tapi kalau anak yang udah gede udah bisa ngelawan. Dan ngelawan pun ada dua Bun. Ada yang ngelawan frontal, ada yang ngelawan di belakang. Nah itu yang lebih bahaya tuh, yang ngelawan di belakang tuh. Itu yang Masya Allah itu potensial jadi trigger bom waktu. Kemudian yang kedua adalah memaafkan. Kita nggak ada pilihan. Kalau yang udah meninggal, orang tua kita meninggal, ya udah, kita pilihan kita apa? Gak ada. Kita hanya memaafkan. Udah, maafin aja, maafin yang tulus. Karena ketika kita memaafkan, otomatis perisai kita terbuka. Ya, asal dengan syarat ketentuan nih, ikhlas nggak kita maafin orang tua gitu. Nah, cuman gini, ingat, ketika kita ikhlas memaafkan orang tua, insya Allah kita juga akan dimaafin sama anak-anak kita kalau kita melakukan ketidaktepatan gitu. Jadi semua akan hukum timbal balik itu, tabur tuai itu akan berlaku ya. Jadi kalau orang Balinya bilang itu adalah hukum karma pala itu hukum itu karma itu akan mungkin kalau dalam Islam itu adalah hukum itu akan terjadi. Jadi kalau dalam magnet rezeki itu adalah kickback gitu. Jadi kickback itu kalau bahasa Balinya karma. Jadi apa yang kita lakukan ke orang lain itu akan berbalik sama kita. Mau negatif, mau positif, itu akan berbalik. Jadi maafkan, udah maafin aja. Kalau orang tua kita juga udah nggak ada, yang kita bisa lakukan adalah yaudah doain, maafkan, kasih, kirim doa terbaik, Fatihah terbaik. Yang ketiga, pilih dan pilah. Nah gitu. Kalau misalnya orang tua kita masih ada dan orang tua kita masih melakukan hal tersebut, kita pilih dan kita pilah. Pasti orang tua tuh niatnya nggak ada yang nggak baik. Semua niatnya baik. Kenapa? Mereka sebenarnya adalah karena mereka sayang sama kita. Mereka protek sama kita. Mereka sangat menjaga kita. Cuman mungkin bahasanya yang beda. Jadi bahasa orang tua sama kita mungkin terjadi perbedaan, dan bahasa cintanya itu juga beda. Dan mereka niatnya juga baik, tapi mungkin cara pengungkapannya yang mungkin beda. Nah, kita sekarang yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki, seonggok ilmu magnet seember kalau saya bilang, kita mengenal perisai rezeki, kita mengenal
garis kebenaran, disiplin kata. Kita pilih, kita pilah. Jadi kita pilih mana yang baik kita tiru, mana yang tidak baik kita tinggalkan. Gitu. Jadi kita pilah-pilah juga mana yang pasti ada niat baiknya dari orang tua itu melakukan hal itu. Jadi kita sadari bahwa kita harus Nah, untuk itu kita harus membuka diri, kita harus kosongkan gelas. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, doa orang tua, apalagi ibu ya, ibu itu adalah surga kita ada di telapak kaki ibu, dan ayah pun juga sama. Karena bagaimanapun bentuknya mereka, bagaimanapun kelakuannya mereka adalah orang tua kita. Gitu. Jadi memang orang tua itu adalah wakilnya Tuhan di dunia. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, saya pernah ngalamin hal yang nggak mudah buat khususnya untuk ayah saya. Ya sudah, kita terima aja, karena ketika kita tidak memaafkan, itu akan menjadi sumbat, akan menjadi ganjal tisu buat kita. Efeknya apa? Rizki kita nggak mungkin ada mampet-mampetnya, nggak lancar-lancarnya. Itu salah satunya itu mungkin, gitu ya. Jadi cara menghadapinya itu. Nah, caranya gimana? Buat Bapak Ibu semuanya yang sudah pernah mungkin ikut magnet rezeki, bisa mengamalkannya atau bisa mengikutinya lagi. Bagi yang belum, mungkin bisa ikut ini, karena nanti di sana akan diberikan tips, diberikan cara praktis, diberikan diberikan counseling, diberikan training, diberikan pelatihan tentang bagaimana tentang ilmu kehidupan. Sebenarnya magnet rezeki ini adalah ilmu yang ilmu sehari-hari gitu, ilmu yang kita lakukan sehari-hari gitu. Tapi ini dirangkum sama Gurunda Ustadz Nasrullah menjadi suatu kesatuan yang terstruktur gitu. Nah, jadi berjenjang gitu. Saya boleh nanya ya, yang di sini siapa yang sudah pernah mengikuti seminar SHMR, seminar hybrid magnet rezeki ini, Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah ikut seminar hybrid magnet rezeki? Adakah? Sudah ya. Oke. Nah, bagi yang ada yang belum mengikuti seminar hybrid magnet rezeki? Oh, sudah. Oke. Udah Desi 2. Oke, sudah. Oke. Jadi ini kebanyakan sudah ya. Baik. Kalau yang sudah berarti akan lebih mudah bagi saya untuk ya menginformasikan bahwa kita saksikan video berikut ini, mudah-mudahan bisa memberikan insight buat Bapak Ibu semuanya. Silakan ya Deni. Apa itu magnet rezeki? Sederhana Bapak Ibu. Magnet rezeki itu ya seperti namanya, magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang ya rezekinya itu dia mengejar. Ada rezeki di sana dia kejar. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Pindah ke sana, dia kejar lagi. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Tapi ada loh orang yang dia hanya duduk diam, rezekinya datang sendiri. Oke. Oke. Buat Bapak Ibu yang pengen tahu tentang bagaimana nanti saya punya cerita bagaimana handle anak yang nggak mudah, kemudian nanti akan banyak cerita-cerita dari orang yang mungkin mengalami ketidakmudahan dalam hal keuangan, ketidakmudahan dalam kesehatan.
saya sarankan, saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu untuk bisa hadir di seminar hybrid magnet rezeki. Insya Allah nanti di tanggal 7 Oktober di hari Sabtu di Islamic Center Magnet Rezeki Bandung Barat yang ada di Cimareme di gedung TK dan SD Khairul Zikin akan diadakan SMR bersama dengan online dengan Ustadz Nasrullah, dengan saya Indra dan juga dengan Bunda Dwi Windarti. Insya Allah dari jam 7 sampai jam 12 siang. Untuk pendaftarannya bisa menghubungi dengan Bapak Yuda di 0813 2160 2432. Nah, jadi yang pengen tahu lebih banyak tentang apa aja sih nanti di sana akan akan di-sharingkan ilmu-ilmu yang luar biasa, yang nanti keajaiban-keajaiban apa yang didapat dari kita nanti insya Allah kita akan bantu, kita akan bagikan ilmu-ilmu yang insya Allah berguna untuk kita. Nah, jadi karena ini adalah sebenarnya ilmu kehidupan. Jadi kalau boleh saya kasih bocoran tadi tentang ilmu perisai rezeki. Perisai rezeki adalah bagaimana kita menghindari atau kita bagaimana untuk melebur dosa-dosa. Kemudian disiplin kata. Nah, ini khususnya tips nih buat ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu ini adalah surganya anaknya. Itu ibu adalah surga dari anak-anaknya. Jadi lisan dari ibu-ibu itu sangat bertuah. Jadi hati-hati, beneran hati-hati untuk ibu-ibu. Bapak-bapak juga sama. Jadi bapak-bapak yang sudah menjadi magnet itu hati-hati. Perkataan, pikiran itu adalah doa, dan doa selalu diijabah sama Allah. Mau yang negatif, mau yang positif itu akan berimbas. Gitu. Nah, jadi akan menjadi kenyataan. Jadi benar-benar hati-hati, dijaga betul gitu. Kemudian kita bisa nanti belajar bagaimana merawat terumbu karang. Merawat terumbu karang adalah bagaimana kita bersosialisasi dengan orang. Kemudian nanti akan diajarkan di sana bagaimana untuk menjaga itu. Nanti di sana juga akan banyak hal ya, praktek. Dan kalau saya ceritakan sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu banyak pengaruhnya, karena itu harus dirasakan, itu harus dialami. Itu akan beda rasanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalaminya seminar offline, ketemu dengan banyak orang, mengalami ketidakmudahan, lalu kita sama-sama saling mendoakan, itu akan beda sekali. Gitu. Jadi kita akan insya Allah nanti akan adakan di tanggal 7 Oktober. Silahkan undang sebanyak-banyaknya, karena ngundang sebanyak-banyaknya orang untuk menuju ke kita mencerahkan banyak orang. Nanti akan ada diberikan tips, ilmu-ilmu, sharing-sharing dari peserta, terutama tentang bagaimana mereka melewati ketidakmudahannya. Nah, itu insya Allah akan menjadi amal jariah gitu. Oke, kalau Bunda Heni sudah sekali lewat keajaiban. Oke, kalau pengen berkali-kali boleh ikut riset berkali-kali, Bun. Silahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, waktunya sudah menunjukkan pukul 17, jadi sudah sejam saya membersamai Bapak Ibu semuanya hari ini. Semoga yang sudah materi pun sharing yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti di akhir sesi kita saksikan video yang terakhir, karena ini kita harus buka perisai. Kita harus ikhlaskan bahwa apa yang kita alami. Nanti akan ada seri lagi untuk seri parenting ini Bapak Ibu. Jadi nantikan persembahan dari Yayasan Khairul Zikin Bandung tentang serial parenting ini. Insya Allah saya akan membersamai MR bersama Dedi. Nah, jadi ini untuk hari ini kita nanti akan saksikan, kita maafkan, ada video tentang memaafkan. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan buat kita, untuk bisa menerima dan kita bisa membuka perisai. Mangga silakan, Yanda.
Maafin orang tuamu kalau memang orang tuamu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu bayangkan, supaya kamu gampang dimaafkan sama anakmu. Maafin kesalahan dan kekurangan yang pernah terjadi pada hidupmu di masa kecilmu, dengan memori yang mungkin tidak baik pernah kamu peroleh di waktu kecilmu. Mungkin bapakmu pernah begini, mungkin ibumu pernah begini. Maafin. Kualitas hidup itu terletak ketika kita sudah sanggup memaafkan, dan tidak ada orang yang paling berhak kita maafkan kecuali dua, yang paling merujuk kepada prioritas, yaitu orang tua kita dan pasangan hidup kita. Itu kata para ulama. Orang yang paling pantas mendapatkan maafmu adalah orang tuamu dan pasangan hidupmu. Dan itu yang seharusnya kita berikan, supaya tidak ada lagi sebuah nama yang kita ingat dengan kebencian dan kepedihan di dalam hati kita. Mati, Pak. Oke, baik. Kalau dari video tadi ada yang nanggapin nggak kira-kira kualitas hidup yang paling tinggi itu adalah seperti apa? Tadi apa, Bu? Ada yang mau share? Kualitas hidup yang minta backsound lagunya. Yuri. Oke. Ada nggak Bapak Ibu? Tadi dibilang sama Ustadz Umar Mita, kualitas hidup tertinggi adalah bagi orang yang mau memaafkan orang lain. Dan yang prioritas yang kita bisa maafkan kan ada Bapak, ada dua ya tadi. Siapa? Yang pertama adalah pasangan kita, yang kedua orang tua kita. Ya, oke. Bismillah, kita buka perisai kita. Kita mulai memaafkan. Kita mulai memaafkan orang tua kita. Kita maafkan pasangan kita. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah memberikan kemudahan bagi kita, dan seiring dengan terbukanya perisai rizki kita, maka rizki akan datang ke kita dengan deras dan seperti air bah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya buka pertanyaan. Saya buka pertanyaan, satu pertanyaan kali ya. Silahkan yang mau raise hand atau chat di sini. Silahkan Bapak Ibu. Oke, tadi ada Bunda Utari ya. Ada pertanyaan satu Bunda Utari. Oke. Mangga silahkan dibuka aja. Kalau mau ada pertanyaan, mangga silahkan. Saya bacakan dulu satu dari Bunda Utari. Saat ini permasalahan dengan anak saya satu-satunya usia 11 tahun. Belum ada permasalahan berarti kecuali dia malas belajar di rumah. Saya juga tidak begitu memaksakan karena sekolahnya full day. Apakah saya salah kalau tidak memaksakan belajar di rumah lagi? Yang jadi permasalahan adalah justru saya dengan orang tua saya, dengan ibu saya yang usia 82. Ini kenapa Bunda Utari? Kalau boleh tahu. Kalau saja dengan orang tuanya yang usia 82 tahun, kenapa Bun? Bunda Utari apakah masih ada? Oh, masih ada. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Apa kabar Bun? Alhamdulillah. Mohon maaf, di sini lagi azan. Oh, Masya Allah. Oh, maaf Bun, maaf. Oke. Iya. Udah maghrib ya Bun? Iya, baru selesai azannya. Masya Allah. Iya, ini terima kasih. Saya bersyukur sekali hari ini sempat ikut Zoom, walaupun lebih banyak bolong-bolongnya Iya di Bunda. kegiatan ini. Tapi alhamdulillah pas dapat momen ini, saya bisa sedikit curhat. Oke. Ya ibu saya eh, 5 bersaudara, Ya. anak ketiga. Yap. Usia saya waktu itu tahun 80 ditinggal sama bapak. Mm-mm.
Nah, jadi otomatis ibu saya jadi ibu sekaligus jadi bapak. Ya, Oke. betul-betul ibu waktu itu berperan sebagai bapak dan sebagai ibu yang otoriter. Mungkin karena Superwoman ya Bun. kondisi, ya karena ibu waktu itu juga statusnya sebagai seorang guru. Jadi dengan alasan dia seorang guru itu, ya gimana lah seorang guru pada masa itu. Yep. Jadi kami anak-anaknya memang dididik ala-ala militer, tapi Oke. saat sekarang ini kami semua alhamdulillah uh, sudah jadi orang lah, Yep. sudah bekerja. Tapi yang jadi permasalahan, eh, apakah salah kami sebagai anak selalu merasa bahwa ibu ini emang sih ibu sampai saat ini dengan usia 80 tahun itu masih juga merasa tidak pernah merasa berbahagia. Tidak Dia merasa berbahagia. tidak pernah merasakan bahagia dari kami, anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Tapi ketika beradaptasi dengan orang lain, apa itu dari ponakannya, dari muridnya dahulu, dia bisa dengan intinya di depan kami anak-anaknya bahwa dia lebih berbahagia dengan orang lain. Itu Oke. yang betul-betul kami merasa, waduh, berarti kami selama ini, walaupun memang sampai kapanpun kami tidak pernah sanggup memberikan kebahagiaan kepada ibu kami, tapi dengan cara kami memberikan apapun itu, berikan perhatian, berikan makanan, berikan materi, tapi tetap sampai saat ini juga tidak pernah dia dia mengungkapkan bahwa Alhamdulillah anakku sudah Hmm. berhasil, cucuku Hmm. sudah besar. Tidak pernah sekalipun itu kami mendengar dari mulutnya. Hmm. Jadi Oke. ya saya takut. Oke. Berarti sampai saat ini ibu saya tidak pernah ridho ke kami anak-anaknya. Oke. Nah, Ya. yang jadi pertanyaan, kalau saya harus curhat soal ibu, aduh kepanjangan. Ini waktu juga, jadi mohon masukannya. Kami ini sebagai anak harus bersikap bagaimana. Karena ini ibu, udah tahu ya, semakin kami bilangi, ibu jangan begini. Kok malah marah di depan, walaupun itu di depan orang banyak. Ya. Ya. Mungkin Ya. untuk saat ini itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon masukannya, Ustaz. Siap Sama. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami hal yang sama Bun. Saya mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi ibu saya ngerasanya kalau ikut sama orang lain itu akan lebih bahagia. Rasanya lebih happy daripada sama anak-anaknya gitu. Jadi dan ada stigma bahwa ibu itu kayaknya tertekan apa ya, masa yang kayak tadi kami tuh rasanya kok nggak pernah bener. Bunda ngalamin hal yang sama gak sih? Ya. Oke, ya sama kayak gitu. Nah, jadi itu awalnya seperti itu gitu, karena merasa bahwa tapi ibu saya bukan single parent, jadi waktu itu ayah papa saya masih ada gitu. Nah, jadi kayak gitu sampai saya punya anak dua beliau merasa bahwa kalau anak-anaknya itu kayaknya nggak pernah bahagia gitu. Nah, jadi wow, keren banget gitu. Padahal kita udah berusaha, menurut versi kita udah berusaha untuk menyenangkan. Apa yang dia mau, kita penuhin. Apa yang dia pengen, kita luluskan. Tapi ternyata dia nggak bikin dia bahagia gitu. Dan ternyata ada hal yang waktu itu ada dua hal yang saya lakukan, Bun. Yang pertama, setelah waktu itu momennya adalah setelah sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kami memang ada ritual setelah habis sholat, habis pulang dari masjid kita saling sungkeman. Nah, di momen itu saya nanya, Mam, boleh nggak aku nanya apa yang bikin Mama ridho? Nah, ternyata salah satunya adalah orang tua saya itu nggak ridho kalau saya kerja waktu itu saya kerja di ini kan di hotel kan, di bar gitu.
Ya, di F&B orang tua saya nggak gitu, itu salah satunya. Makanya dia merasa apa yang sudah saya kasih itu barang yang subhat gitu, yang nggak halal menurutnya. Jadi buat dia walaupun apapun itu nggak pernah ridho, bukan nggak pernah ridho dalam arti nggak bikin bahagia gitu. Nah kemudian yang kedua saya tanya, yang saya lakukan adalah saya lakukan sholat taubat. Waktu itu saya bukan sholat taubat sih, bukan sholat taubat, saya sholat hajat. Saya belum mengenal ilmu magnet rezeki. Saya lakukan sholat hajat, saya nanya sama Allah, ya Allah, engkau adalah pemegang hati semua orang, dan engkau adalah pemegang hati ibuku. Kasih aku petunjuk ya Allah, seperti apa? Kenapa bisa kejadian, biar orang tuaku tuh ridho sama aku gitu. Karena sama kayak Bunda, kalau saya ada kekhawatiran kalau sampai misalnya saya diambil sama Allah dan ada ganjelan orang tua saya nggak ridho, itu akan menjadi ganjelan kan, dan saya takut itu nantinya. Nah, akhirnya ya dikasih petunjuk itu, saya tanya sama mama, Mam, apa yang bikin mama nggak ridho? Jadi jadi mungkin yang bisa Bunda lakukan adalah kalau sekarang sudah mengenal ilmu magnet rezeki, Bunda bisa lakukan pakai jalur kuantum, Bun. Dikuantumin, artinya dilakukan sholat taubat khusus untuk ibu. Biarlah jangan Bunda yang merangkul ibu, tapi biarlah Allah yang merangkul hatinya. Jadi nanti biar insya Allah nanti ibunya Bunda akan dekat sama Bunda dan keluarga. Jadi biarlah Allah yang pegang kendalinya itu. Jangan nggak perlu lah, anak-anak sudah cukup, maksudnya sudah berbuat baik, sudah melakukan ini, cuman biar kita berikan porsinya sama Allah, kita kembalikan sama Allah. Nah jadi ketika kita sudah, biasanya nih kalau kita sudah menyerahkan semuanya sama Allah, Allah akan kasih jalan yang terbaik. Nggak tahu jalan yang terbaik itu seperti apa, kayak gitu Bun. Jadi dan mungkin bisa dilakukan juga dengan garpu tala, kita dialog sama Allah, kita tanya sama Allah. Setelah kita tadi istighfar kemudian sholat taubat, kita garpu tala. Setelah garpu tala kita sudah tahu tipsnya, triksnya, gimana jurus-jurus garpu tala yang kita lakukan. Kita dawamkan ayat-ayat yang menjadi sifanya di sana, kayak gitu Bun. Jadi mudah-mudahan Bunda mendapat pencerahan, artinya memang kalau nggak dapat keridoan dari orang tua itu nggak nyaman sih. Saya tahu bahwa itu jadi ganjalan, ya ganjalan, bukan cuma ganjalan tisu, itu ganjalan gede itu kayak gitu. Tapi Allah itu maha tahu Bun, niat kita, karena siapa tahu itu adalah cara Allah menguji kita. Karena kalau kita pengen tahu kesabaran, mungkin sudah diskenariokan seperti itu. Kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain, yang bisa kita kendalikan diri kita. Nah siapa tahu itu adalah wasilahnya Bunda dan keluarga dan saudara-saudara Bunda untuk mendapatkan pahala kesabaran gitu. Nah jadi bisa jadi itu adalah wasilah sebenarnya. Kalau sabar, nanti Allah akan berikan permennya. Jadi jadikan sholat dan sabar itu sebagai penolongmu, ya udah, di ini aja, disolati, disabari, solati, sabari. Ya bisa jadi itu nanti menjadi wasilahnya. Kita nggak pernah tahu Bun, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ini adalah jalannya Allah untuk menjadikan kesabaran Bunda ini, karena sabar itu, waduh, luar biasa. Itu adalah level paling tinggi tuh untuk mendapatkan mendapatkan surga gitu. Jadi siapa tahu Bunda dapat surganya dari kesabaran menghadapi orang tua, kan kita nggak pernah tahu. Kayak gitu ya Bun. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Oke, baik kalau gitu. Satu lagi boleh ya, izin tadi Pak Gusti. Pak Gusti Rahim, apakah ada korelasi positif antara garis kebenaran dengan pola mendidik anak yang baik? Kalau bagi saya ada korelasinya positif sekali, dan itu berbanding lurus. Ketika semakin kita menurunkan garis kebenarannya, semakin mudah kita mengendalikan anak kita. Kenapa Pak Gusti? Karena Pak Gusti mana nih Pak Gusti? Ada nggak Pak Gusti? Apa sudah tutup? Jangan-jangan. Assalamualaikum Pak Gusti.
Ada nggak? Oh, Pak Bagus off kamera. Oke. Baik. Ada korelasinya, sangat positif. Jadi semakin kita menurunkan garis kebenaran, karena kita pertama wow keren menghadapi anak yang nggak mudah, kemudian wow keren gitu ya. Jadi ini rentetannya untuk bagaimana pola mendidik anak ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dengan ilmu magnet rezeki. Jadi gini rentetannya, ketika anak itu nggak mudah diatur, respon pertama kita apa kan? Wow keren banget. Ya, begitu kita istighfar, habis itu kita minta ampun sama Allah. Jadi kita cepat-cepat nih istighfarin. Karena kalau kita nggak istighfarin, bahayanya apa yang ada di pikiran atau yang akan keluar dari lisan kita itu nanti akan kejadian sama itu anak, gitu. Karena itu pernah Bapak Ibu, ketika waktu itu anak pertama saya yang, nggak mudah banget. Saya sih nggak kepikiran apa-apa, cuman ini anak lucu kali ya kalau anak ini berdarah tangannya beneran loh Bapak Ibu, tangannya kukunya lepas itu naik sepeda nggak tahu gimana mau berangkat sekolah, cranky dia, terus habis itu akhirnya di sekolah ke sekolah naik sepeda gitu, dan saya kesel banget dan saya cuman ini anak ini kali ya lucu, bukan lucu sih maksudnya, kalau dia seandainya tahu gimana kalau misal tangannya berdarah, waduh bakalan gimana. Dan ternyata itu beneran dan itu hati-hati banget. Nah itu kaitannya dengan LOP, wow keren, kemudian apa yang ada di pikiran, apa yang dan disiplin kata juga, hati-hati banget apa yang kita ucapkan. Dan yang tadi yang dipertanyakan garis kebenaran, ya karena ketika kita anak-anak merasa nggak mudah diatur, artinya kitanya yang sebenarnya Pak yang nggak mau diatur sama Allah. Nah misalnya nih kita sholat, kita minta anak kita untuk sholat subuh, lah kitanya juga nggak ngasih contoh, kita nggak jadi role model, kita nggak jadi orang tua yang baik, yang bangun pagi, lah gimana kita bisa anak-anak kita mau sholat subuh. Itu contoh yang sederhana kayak gitu sih Pak. Seperti itu Bapak Ibu, karena ini terima kasih, mohon maaf ya saya nggak bisa jawab semuanya untuk pertanyaan. Nanti mungkin kita akan adakan kelas kelas Zoom lagi yang membahas, kayaknya seru banget nih kalau membahas tentang anak ya. Walaupun saya ini prakteker sih Bapak Ibu, jadi bukan ahli parenting, bukan. Jadi tapi saya praktek, jadi mudah-mudahan ini bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya kayak gitu. Oh ya baik Pak Bagus, ini sambil nyetir. Fi amanillah ya Pak, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan perjalanannya. Oke. Nah jadi kayak gitu, saya mohon maaf kalau ya semua pertanyaan Bapak Ibu semuanya itu bagus-bagus pertanyaannya, tapi mungkin nanti bisa disampaikan kepada adminnya dengan Bunda Dwi Ismayanti. Nanti mungkin kalau perlu saya jawab dengan Japri, mangga silahkan. Saya membuka kesempatan untuk itu, atau kita dialog lewat WA, mangga silahkan. Nanti bisa kita lanjutkan. Kalau enggak, nanti insya Allah kita akan ada kelas lagi yang akan membahas tentang parenting seri MR for Daddy. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan saya doakan yang hadir hari ini diberikan keberkahan, anak-anaknya menjadi anak-anak soleh dan solehah, dan kita semuanya diampuni sama Allah, kita semua diberikan kesabaran tingkat tinggi ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di dalam Zoom ini yang membuka kameranya, yang diaminkan doa-doaku ya Allah. Semoga orang-orang yang berkenan hadir di Zoom ini diberikan rizki yang berkah melimpah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan kesehatan yang prima ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah. Oke, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu nanti di hari yang lain, nanti akan diinfokan dengan adminnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Indra. Pak Asep siap, Bunda Devi. Wow, pasangan luar biasa keren. Sama-sama Bunda Heni, sama Bunda Dwi, makasih.
Bunda Semoga kita Herni. jadi orang tua yang makin baik lagi ya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, oh, di